Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Husnul Khotimah dengan NIM 237, kemudian Anggita Dwi Tusyana dengan NIM 250, dan Fernanda Salsabila dengan NIM 254. Di sini kami membawakan judul dengan cinta dan empati sebagai mekanisme bertahan dalam toxic relationship. Sebelumnya, sebenarnya kami telah menyelesaikan hasil laporan hingga akhir sampai verbatim, namun dikarenakan adanya kesalahpahaman terkait pengumpulan laporan kemarin, sehingga kami hanya mengumpulkan tabel analisis tema saja tanpa mengikut sertakan tabel meaning unit, sehingga nanti di pertengahan penjelasan kami akan mengikut sertakan sedikit alasan coding, serta tema yang kami simpulkan seperti itu. Baik, yang pertama yaitu menuntut untuk terbuka. Di sini dibuktikan dengan pernyataan responden bahwa dia tuh pengen banget, bukan pengen sih, tapi dia selalu kayak maksain buat aku terbuka. Kemudian coding yang kedua yaitu tidak adanya feedback. Dibuktikan dengan pernyataan subjek bahwa tapi giliran aku kayak mau tahu tentang dia, tuh dia kayak selalu nutup-nutupin. Kemudian coding yang ketiga yaitu menuduh hal yang tidak dilakukan. Dibuktikan dengan pernyataan subjek bahwa dia tuh kayak ngira aku masih nutupin hal sesuatu dari dia gitu loh. Kemudian kode yang keempat, pikiran-pikiran negatif dibuktikan dengan pernyataan subjek bahwa secara tidak langsung tuh kayak dia selalu nganggep kalau aku tuh emang iya gitu loh. Kemudian kode yang keempat, adanya ketidakpercayaan dibuktikan dengan pernyataan subjek bahwa dia nuduh aku. Dan coding yang keenam yaitu menuntut sesuai keinginan. Dibuktikan dengan pernyataan subjek bahwa kayak dia bilang, kamu bisa nggak sih, walaupun dia bilang kayak ngomongnya baik ya, kayak kamu tuh fokus kuliah aja, gak usah ikut kegiatan-kegiatan gini, fokus kuliah aja udah. Nah, dari keenam coding tersebut, di sini harus simpulkan tema yang kami ambil yaitu alasan pemaknaan toxic relationship. Kemudian, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya codingnya yaitu perubahan sikap menjadi acuh. Dibuktikan saat subjek mengatakan bahwa aku benar-benar jadi kayak lost interest, jadi kayak semuanya hilang, kayak kalau misal dikatakan hambar gitu loh, hambar terus jadi bodoh amat sama apapun, bahkan sama dia pun aku langsung jadi sebodoh amat itu. Lalu yang kedua, tidak percaya diri atas apa yang dilakukan. Dibuktikan ketika subjek mengatakan bahwa ada dua faktor sih. Satu, takut sama omongan orang lain, kalau misalnya aku ngomong atau gimana takut digimanain. Yang kedua, mungkin kemampuan aku kurang atau gimana kayak gitu. Nah, dari kedua coding tersebut dapat disimpulkan temanya yaitu dampak negatif dalam hubungan toxic relationship. Selanjutnya, mengungkapkan yang dirasakan. Dibuktikan ketika subjek mengatakan bahwa e, pernah kayak aku juga sering kok dulu bilang sama dia kayak ayolah berubah kayak pacaran sama yang lain, kayak yang lainnya, kayak pacaran sama orang yang kayak bukan berarti aku maksain kamu kayak gini, bukan berarti aku maksain kamu buat kayak gini, dan dia jawabnya udah sih apa adanya aja gitu. Nah, yang kedua menjelaskan apa yang diinginkan. Jadi di sini subjek sudah mengatakan ke pasangannya kalau dia itu juga pengen hubungannya itu berubah kayak orang normal lainnya gitu. Nah, dari dua coding tersebut dapat disimpulkan tema yaitu usaha memperbaiki menjadi hubungan yang sehat. Selanjutnya, jalanin aja dulu itu dibuktikan ketika subjek mengatakan bahwa yang buat bertahan ya udahlah jalanin aja dulu kalau aku yang ngerasain ya. Selanjutnya, perasaan kasihan. Jadi dibuktikan ketika subjek mengatakan ya karena aku tahu ini apa namanya latar belakang dia, kalau misal dia tuh
dari keluarga nggak benar gitu. Nah, dari dua coding tersebut disimpulkan bahwa temanya adalah alasan bertahan dalam hubungan toxic relationship. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang pertama yaitu adalah perasaan bersalah tidak gentle, dan yang kedua perasaan lega sudah tidak terikat. Nah, di sini responden menjelaskan ada salahnya ada leganya. Kayak salahnya aku kayak nggak gentle aja, nggak ada omongannya. Leganya ya udah jadi nggak ada terikat sama sekali gitu. Pastinya ada leganya, ada salahnya sih mbak. Nggak semua lega, nggak semua salah. Nah, dari itu bisa diambil kesimpulan, yaitu diambil temanya yaitu perspektif setelah keluar dari toxic relationship. Selanjutnya hasil analisis tema. Responden merupakan seorang laki-laki korban toxic relationship, di mana responden mengalami pengalaman kurang menyenangkan karena berbagai tuntutan yang ditunjukkan selama menjalin hubungan asmara. Hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap sikap dan ketidakpercayaan diri responden. Usaha juga telah dilakukan dengan mengungkapkan yang dirasakan dan yang diharapkan untuk memperbaiki menjadi hubungan asmara yang sehat, meskipun berakhir tidak seperti yang diharapkan. Alasan bertahan dalam hubungan toxic relationship tersebut karena responden merasa jalanin saja dan adanya perasaan kasihan. Perspektif responden setelah lepas dari toxic relationship yaitu adanya perasaan bersalah dan lega. Baik, sebenarnya cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.